anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ya, Apa kabar anak-anak? baik Bu. Sudah sarapan pagi ini? Halo. Ya, bagus. Sebelum kita belajar, kita cek kehadiran dulu ya. Jejen, Hadir, Bu. Etri, Hadir Bu. Malia, Hadir Bu. Rehan, Hadir, Bu. Aufa, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Bunga, Hadir, Bu. Winnie, Hadir, Bu. Petri. Hadir, Bu. Ada semua, tidak ada yang izin ya hari ini. Ya, Oke, anak-anak ibu semua, sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Asmaul Husna. Ya, pintar Jejen. Siapa yang masih ingat? Coba sebutkan 5 Asmaul Husna. saya Bu. Ya, silakan Petri. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Ya, bagus Petri ya. Yang lain masih ingat? Jejen kenapa tertawa-tertawa? Ada yang lucu? Belajarnya yang serius ya. Ya, Bu. Baiklah, jadi minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Jadi, Ibu harap tidak ada yang lupa lagi ya dengan pelajaran kita minggu lalu. Ya, Bu. Oke, sekarang kita masuk apa materi kita hari ini? Beriman kepada malaikat Allah. Umat Allah. Ya, beriman kepada malaikat Allah. Ada yang masih ingat rukun iman ada berapa? 5. 5? Ya. 6 Bu. 6 ya, pintar Petri. Jadi rukun iman itu ada 6, rukun Islam ada 5. Ya, siapa yang bisa menyebutkan rukun iman? Ayo, siapa yang mau maju ke depan Ya, Bu. menyebutkan? Kenapa saya? Kan belum Ibu suruh membacakan apanya. Ya, yang hafal rukun iman. 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada Rasul. 4. Percaya kepada kitab. 5. Percaya kepada hari kiamat. 6. Percaya kepada Qadar. Pak Tiang. Ya, Jejen sudah bagus ya, mau maju ke depan, tapi dihafal lagi ya Jejen. Tadi masih belum lancar. Ya, ini hadiah untuk Jejen ya. Nah, silakan duduk Jejen. Yang lain harus berani juga ya maju ke depan. Ya Bu. Oke. Tadi Jejen sudah membacakan rukun iman. Jadi salah satunya ada tadi kepada iman kepada Allah. malaikat. Itu iman kepada malaikat rukun iman yang keberapa? Oke? 6. 2. Ya, jadi beriman kepada malaikat Allah itu termasuk kepada rukun iman yang kedua. Baiklah, sebelum kita lanjut, PR yang Ibu suruh minggu lalu silakan dikumpulkan. Ya, Bu. Ya, silakan letakkan di atas meja. Ya, Jejen. Oke, kita lanjut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 285 Allah mengatakan kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Apa artinya? Ada yang tahu? Tidak Bu. Artinya semuanya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat dan rasul-rasulnya. Jadi dalam Al-Quran Allah sampaikan ayat berapa tadi Ibu sampaikan? Ayat
Oke. Surah Al-Baqarah ayat 5. 285. 208. Ya, jadi ayat yang Ibu sampaikan tadi menjelaskan bahwa orang-orang beriman itu percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab dan rasul-rasulnya. Dan Ya, qadar. pintar. Oke. Ya, coba jelaskan apa hubungan ayat tadi dengan rukun iman. Ada yang bisa? Apa kaitannya antara ayat tersebut dengan rukun iman? Dia bertanding, Bu. Tanding? Apa yang bertanding, Jejen? Ya, jadi hubungannya adalah bahwa dalam rukun iman ada iman kepada malaikat. Sementara di dalam ayat tersebut juga dikatakan semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya. Nah, itu hubungan ayat tersebut dengan rukun iman. Sampai sini paham? Ham. Ibu semua ada yang tahu apa itu makna beriman kepada malaikat Allah? Apa, Jejen? Tak tahu, Bu. Yang lain tahu? Setri? Tidak, Bu. Berlian? Tidak, Bu. Tidak tahu. Oke. Jadi makna beriman kepada malaikat Allah itu yang pertama, kita mempercayai bahwa malaikat itu ada. Apa yang pertama? Mempercayai bahwa malaikat itu ada. Bahwa malaikat itu ada. Meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita percaya bahwa malaikat itu ada. Ada yang bisa melihat malaikat? Tidak, Bu. Tapi percaya kan adanya malaikat? Percaya, Bu. Nah, bagus. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu mempunyai sifat-sifat yang khusus. Sifat itu berbeda dari manusia. Salah satu sifatnya, malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya atau dari nur. Yang selanjutnya, sifat khusus malaikat itu adalah malaikat itu selalu patuh kepada Allah, tidak pernah membangkang. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang bisa mengulang apa yang Ibu sampaikan tadi? Makna beriman kepada malaikat yang pertama, Mempercayai bahwa Allah itu, bahwa malaikat itu ada. Nah, bahwa malaikat itu ada walaupun tidak bisa kita lihat. Yang kedua, meyakini Bahwa malaikat adalah diciptakan oleh Allah. ya, makhluk yang diciptakan oleh Allah dan tidak boleh disembah. Yang kita sembah hanyalah Allah. Yang ketiga, mempercayai bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dengan manusia. Oke, jadi yang nanti silakan dicatat ya. Ya. 3. Makna beriman kepada malaikat. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada 3. Ya Jen, silakan disimpan dulu permainannya. Kalau tidak nanti Ibu ambil. Ada 3. Tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, kemudian mengenai tugas-tugas malaikat. Macam nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ada yang tahu? Tahu, Bu. Ya, yang pertama apa? Mencabut nyawa. Itu malaikat apa? Malaikat. Oke. Nanti kita akan pelajari ya. 3. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait makna beriman kepada malaikat Allah. Sekarang kita masuk ke mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Tugasnya. Anak-anak Ibu, siapa yang tahu nama-nama malaikat? Tahu. Coba sebutkan satu. Yuk. Siapa yang bisa? Israel mencabut nyawa. Ya, pintar. Ada malaikat Israel. Siapa lagi yang bisa nama-nama malaikat? Bu. Ya, siapa Bunga? Malik. Ya, Tugas. malaikat Malik. Petri? Malaikat Ridwan, Bu. Ya, malaikat Ridwan. Ada berapa jumlah malaikat semuanya? 10. Ya, 10. Sekarang kita akan pelajari nama-nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama,
ada malaikat Jibril. Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tak tahu, Bu. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Selanjutnya, malaikat Mikail. Ada yang tahu? Malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Jadi, melalui perantara malaikat Mikail, Allah berikan rezeki dan disampaikan kepada manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Selanjutnya, malaikat Raqib. Ada yang tahu? Ya, malaikat Raqib ini tugasnya mencatat perbuatan baik manusia. Kebalikan dari malaikat Raqib apa? Malaikat Atib. Menyatat Malaikat apa? Malaikat Atib. menyatat Apa tugasnya? mencatat amal buruk manusia. Ya, pintar jajan ya. Selanjutnya yang kelima, malaikat Israel. Tadi apa malaikat Israel tugasnya jajan? Mencabut nyawa. Ya, mencabut nyawa itu tugas malaikat Israel. Yang kedelapan, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Jadi, Dompet sangkakala. ya, benar. Jadi nanti ketika hari kiamat telah tiba, maka malaikat Israfil Yambus. inilah yang bertugas meniup terompet atau Sangkakala. sangkakala. Ya, pintar. Selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir, Mencabut nyawa. itu malaikat Israel. Mencatat amal buruk Itu manusia. malaikat Atid. Jadi malaikat Munkar dan Nakir ini bertugas memberikan pertanyaan di dalam kubur. Nanti apabila seseorang telah meninggal, maka malaikat Munkar dan Nakir inilah yang menanyakan, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka. Jadi malaikat inilah yang akan menanyakan nantinya. Selanjutnya ada malaikat Malik dan Ridwan. Apa tugasnya? Mencabut. Malaikat Malik menjaga pintu neraka, Nah, dan malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. ya, pintar. Jadi itu 10 nama malaikat dan tugasnya. Jangan lupa nanti yang Ibu sampaikan ini dicatat dan dihafalkan. Ya, Bu. Minggu depan akan Ibu uji mengenai nama-nama malaikat dan tugasnya. Sampaikan anak Ibu semua, dari yang telah Ibu sampaikan tadi, dari awal makna beriman kepada Allah sampai kepada mengenal malaikat dan tugasnya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Petri. Tadi Ibu menjelaskan kan tadi ada sifat malaikat itu ada mempunyai sifat-sifat khusus. Coba Ibu sebutkan apa sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh malaikat tersebut. Oke, jadi sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh malaikat ini seperti telah Ibu jelaskan tadi, yaitu malaikat ini patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat ini tidak pernah melawan ataupun membangkang kepada Allah. Malaikat ini selalu patuh. Dan kemudian malaikat ini diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, berbeda dengan manusia ataupun makhluk lainnya. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Oke. Sifat khusus berikutnya, malaikat ini tidak memiliki nafsu. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Ya, jadi itulah sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh malaikat. Ya, memang berbeda dengan kita manusia. Kita manusia ini mempunyai nafsu. Kita manusia makan dan minum, sementara malaikat Tidak. ya, tidak minum. Oke, sampai di sini materi kita. Sudah jam 11. Masih ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Tidak, Bu. Ya, tidak ada lagi. Baik, kembali Ibu sampaikan bahwa makna beriman kepada malaikat ini kita menyadari dan kita percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu diciptakan oleh Allah walaupun kita tidak bisa melihatnya. Jadi ada 10 malaikat yang harus kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Oke, karena waktu kita telah habis, tugas Ananda semua silakan nanti dihafal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Minggu depan akan Ibu uji satu persatu. Ya, sebelum itu Ibu kembalikan dulu buku PR-nya. Ya, Jen.
yang tidak mengumpulkan ya. Minggu depan harus dikumpulkan semuanya. Paham? Paham, Bu. Oke. Baiklah, demikian pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.